Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mari kita ikuti cuplikan hasil diskusi live antara saya dengan murid Pak Zulkarnain M. Sunusi. Beliau yang mengaku sudah puluhan tahun dan terinspirasi, asalnya beliau adalah aswaja, katanya mondok di pesantren-pesantren aswaja, tapi terinspirasi dari Zulkarnain M. Sunusi sehingga beliau ikut Pak Zulkarnain. Dan beliau sudah hatam puluhan kitab dengan Pak Zulkarnain M. Sunusi. Beliau mau membela gurunya. Mari kita ikuti bagaimana cuplikan dari diskusi kami ini. Tapi saya acungi jempol, walaupun beliau salah-salah baca kitab, minimal dia mau nongol lah. Ketimbang yang lain ngumpet semuanya. Bersalaman setelah sholat asar dan subuh itu maksudnya bid'ah ibadah. Hah? Ibaratnya dibaca gimana? Aduh, saya nggak bisa. Saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Oke, lihat dulu. Hafalkan. Iya, saya hafalin sebentar. Ya, tak tunggu. Jadi menurut Izzuddin itu al-bid'u al-mubahatu. Salah. Sebentar. Wal bid'ul mubahatu amtsilah. Salah ditulis. Salah, bukan wal bid'u. Hafalkan dulu, salah, jangan Anda baca salah. Sudah hafal? Kalau sudah hafal, dibaca lagi ayo. Nah, di dalam PDF saya bacanya gini. Oke, ini dalam versi PDF saya. Ya, saya ada versi PDF saya. Tulisannya wal bid'ul mubahatu amtsilatun biha. Oke. Saya jelaskan semuanya, Pak. Itu bukan wal bid'u, perjelas walil bid'ai al mubahati amsilatun. Andaikan itu dijadikan mubtada oleh Anda bukan huruf jar, bukan wal bid'u, Pak. Itu jamak taksir bid'on aslinya dari mufrad bid'atun, paham? Jadi andaikan tidak dijadikan khobar muqaddam walil bid'ah. Enggak dalamnya di saya. Jadi nggak apa-apa. Sekarang gini. Kalau di saya sebentar. Yang Anda baca salah, bukan bid'on. Enggak ada di kalimat Arab bid'on, Pak. Bid'on. Paham? Oke, nggak apa-apa. Sekarang gini ya. Bahasa ininya wal bid'u al mubahatu, nggak dalamnya situ, nggak dalamnya. Wal bid'u al mubahatu di dalam saya tulisannya. Oke. Bid'ah yang mubahah itu amsilatu, contohnya katanya. Iya. Al-musafahatu akibas subhi wal asri. Bersalaman setelah asar dan subuh. Jadi menurut Izzuddin memang di sini salaman setelah subuh dan asar itu bid'ah mubah. Oke. Sekarang paham. Sekarang dengan pendapat Ustadz Anda yang bawa-bawa nama Izzuddin bin Abdissalam untuk katanya melarang salaman setelah subuh dan asar. Bohong nggak? Nah, begini. Ayo, ya begini. Gak apa-apa, saya sampaikan aja begini. Jadi kalau menurut Izzuddin bin Abdissalam, bukan menurut Izzuddin. Menurut Izzuddin bin Abdissalam. Sebentar, Pak. Itu kan Izzuddin sudah jelas. Bid'ahnya bid'ah mubah kan? Nah, menurut guru ente yang melarang, katanya Izzuddin melarang, itu gimana? Bohong enggak? Nah, saya tidak tahu ucapannya beliau. Loh, kita tahu gimana, sudah dikirim kok ke Antum itu linknya. Nah, yang gini aja udah, kalau yang pokoknya begini aja. Nah, ya, kan beliau, ya udah sekarang gini aja, gampang masalahnya. Itu saya hanya ingin ketegasan Anda mengakui bahwa ternyata ustadz Anda berbohong, gitu aja lah, Pak. Enggak gini. Itu kan harus ditanya dia baca buku mana yang dia baca. Siapa tahu beda versi buku. Itu lihat di depan, itu agam. Iya kan, catatan itu kan bisa beda, catat buku-buku versi-versi itu. Yang saya aja tadi tulisannya beda. Oke, Pak, jangan dilebarkan ya, Pak. Sekarang cetakannya beda. Tapi benarkah ada Izzuddin bin
masuk contoh di mana? Silakan Anda cari. Pokoknya gini, kalau menurut Izzuddin bin Abdus Salam, menurut cetakan saya, salaman setelah subuh dan asar di dalam tanah selesai. Oke, saya simpulkan ya. Pokoknya saya sudah clear. Menurut Izzuddin bin Abdus Salam, sebagaimana didukung oleh Pak Mamat Rohimat ini adalah bid'ah mubahah, salaman setelah sholat. Berarti yang dijelaskan oleh Zulkarnain M. Sunusi dan Haris Abu Naufal bahwa Izzuddin bin Abdus Salam melarang salaman setelah sholat, membid'ahkan salaman setelah sholat adalah termasuk kebohongan. Setuju? Terserah, silakan aja. Jadi intinya ya terserah, tapi intinya ucapan itu tidak. Oke, nggak apa-apa. Intinya kan ini kan kita jujur nih, dengerin. Ini jujur. Saya jujur aja. Jadi ucapan kalau memang benar ucapan seperti itu tidak sesuai sama versi yang kita baca. Selesai. Berarti bohong kan? Itu terserah, itu mau disebut bohong, mau disebut apa? Siapa tahu salah baca, kita nggak tahu kan? Siapa tahu salah baca. Salah baca memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namanya tahu, amjahil tahu itu adalah takrif bohong, Pak. Terserah mau disebut bohong mau apa, tapi yang jelasnya gini. Yang tulisan Izzuddin Ibnu Salam. Ya bagus. Itu mengatakan itu adalah bid'ah mubahah. Udah gitu aja. Tapi kalau misalkan gitu berarti tidak sesuai dengan yang kita baca. Gitu aja masalahnya. Oke, berarti sudah pik ya. Ini yang saya cari, Pak. Saya biasa aja santai saya. Tapi gini loh antum ya. Saya ini bukan untuk membela ustadz karena mereka harus membela diri sendiri. Kenapa harus saya yang bela? Sebentar. Anda itu nulisnya ulama yang harus mengatakan membela yang salah harus disalahkan. Itu komen Anda loh, Pak. Enggak, saya tidak akan membela mereka. Ayo, saya upload komen Anda. Iya, saya seorang ulama harus meluruskan yang lurus, begitu. Iya, benar. Jadi makanya saya sekarang luruskan nih. Oke, nggak apa-apa. Begini, makanya saya luruskan. Kan saya luruskan dengan kalimat yang ini kan. Menurut Izzuddin Ibnu Salam bahwa salaman setelah subuh dan asar itu bid'ah mubah. Udah saya juga begitu selesai. Jadi kalau ada berkata gitu menurut yang kita peti itu ya nggak selesai. Jadi cukup. Ini kan? Poin yang saya cari. Terima kasih Anda sudah masuk. Saya kira sudah finish ya. Sudah finish bahwa ternyata yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi, 3 Ustadz Wahabi ini adalah suatu kebohongan ternyata. Karena tidak sama dengan yang ada di cetakan Anda tidak sama, cetakan saya tidak sama. Anda ya, silahkan tanyakan sama mereka baca kitab yang mana, tanya sama mereka. Anda ulama ngakunya ulama, yang salah harus disalahkan sesuai dengan yang lama ini kalau menurut kita kan versi cetakannya Yasid juga begitu, tapi saya nggak tahu mereka baca kitab yang mana, nggak tahu juga. Mereka siapa tahu baca kitab boyo-boyo. Aduh, Pak. Ya, jadi tapi memang kalau menemukan ulama yang salah harus begitu. Kalau gurunya tidak mau disalahkan, gimana sih? Saya nggak apa-apa kalau guru saya misalkan salah ya, salahkan aja nggak masalah. Iya, dia harus bertanggung jawab. Dalam hal ini gurumu salah kan? Iya, berarti salah. Oke, sip, bagus. Terima kasih.